Qala al-musannif Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatul hadiyata asyrah. Masih dalam pembahasan maqalah ke-11 dari bab thulathi. Qila li Ibrahim alaihissalam. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Ibrahim, atas alasan apa Allah jadikan engkau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya? Qala bi thalathati asya. Ada 3 perkara kenapa Allah lantik, Allah angkat saya menjadi kekasihnya, khalilnya. Makhtaratu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Yang pertama adalah aku tidak pernah memilih apa-apa selain daripada yang aku nomor satukan kecuali pilihanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nggak pernah memilih kecuali pilihannya Allah. Aku tidak pernah menomor satukan kecuali yang aku nomor satukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku berada dalam kebimbangan, kalau aku menomorsatukan Allah, manusia kecewa. Kalau aku menomorsatukan manusia, jelas Allah kecewa. Aku nggak pernah bingung, aku nggak pernah bimbang. Jelas aku pilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal umura kullaha biyadillah. Urusannya kita ini ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya kita ini ditanggung, dijamin, senang susahnya kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menomorsatukan pilihan manusia daripada pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah manusia bisa bikin kita senang? Bukankah kita sering dibikin sumpek karena manusia? Apakah kita pernah dibikin sumpek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita nilai sumpek belum tentu hakikatnya adalah sumpek sebetulnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya apa yang kita anggap sumpek justru khairul lakum. Ada kalanya apa yang kita anggap senang justru syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kita manusia enggak tahu apa-apa. Karena itu jangan pernah kita ini memerduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yakunu minal mu'minin man yuridil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Al-Imam Al-Haddad dalam Al-Hikamnya mengatakan bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan imannya sempurna kalau dia membuat ridho manusia dengan cara membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku ini enggak pernah sumpek, enggak pernah bingung dengan apa yang Allah sudah jamin bagiku. Kita ini manusia dijamin oleh manusia juga. Itu loh kadang-kadang kita percaya. Contoh, kita kerja menjadi bawahan di satu perusahaan. Kita yakin, kita percaya nanti awal bulan kita dapat gaji. Nanti awal bulan kita dapat gaji. Kita yakin, kita percaya kalau kita berdedikasi, memiliki loyalitas tinggi, betul-betul bekerja keras terhadap perusahaan, pasti atasan menilai kita dan memberikan bonus kepada kita. Kalau nggak yakin, nggak mungkin dong kita kerja, nggak mungkin dong kita loyal. Loyalnya kita, dedikasinya kita itu karena kita percaya dan yakin akan janji dan jaminan daripada atasan. Tapi kan atasan bukan Tuhan. Kalau perusahaannya kolaps gimana? Jangankan ngasih makan kita, bayar utangnya dia aja belum itu mampu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita justru ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah punya utang? Apakah nilai kekayaan Allah ini bisa kolaps? Nggak ada. Mulai dari zaman Nabi Adam
sampai nanti hari kiamat, mulai dari bangsa manusia sampai binatang, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang enggak kekayaan Allah? Enggak, adalah cuman kita satu orang. Terus kenapa kita harus bingung, sumpek, gelisah akan apa yang Allah sudah tanggung? Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Kok bisa orang itu sumpek, bingung dengan jaminan yang datangnya dari Tuhan? Aneh. Jaminan dari Allah, bingung nih, sumpek, gelisah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, wailun libni Adam, celaka betul nih anak manusia, celaka betul anak manusia. Kenapa? Ma yusaddiq rabbah hatta yahlifallah bi amri rizki. Celaka manusia ini, kok bisa dia nggak percaya sama Allah sampai-sampai Allah itu sumpah-sumpah tentang rezekinya kita. Apa sumpahnya? Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah adalah zat yang mana dia adalah maha pemberi rezeki. Kalau kita buka tafsir As-Sawi, di situ ada thalathah ta'kidat, ada 3 alat penegasan. Pertama, harfu taukid inna. Inna itu maknanya penegasan. Ada penekanan di situ. Pokoknya ayat, apapun ayat firman-Nya Allah, ayat suci Al-Quran, nggak ada yang nggak serius, nggak ada yang nggak serius. Ayat suci Al-Quran kok nggak serius? Serius semuanya. Cuman kalau sudah diawali dengan inna, ada penekanan di situ. Ada kabar, tapi ada kabar yang ingin diinformasikan oleh Allah kepada kita, dan kita harus betul-betul tahu inna. Ini pertama. Yang kedua, dhamir huwa. Innallaha huwa. Huwa ini juga merupakan muakkidat, termasuk sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat, ya, dhamir yang dijadikan sebagai alat penegasan, penekanan. Yang ketiga adalah huwar razzaq, itu jumlah ismiyah, mubtada khobar. Itu juga memiliki makna muakkid, penegasan, penekanan. Dalam satu ayat yang pendek, innallaha huwar razzaq, Allah memberikan 3 penekanan kepada kita sekaligus. Tentang apa? Rezeki ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Allah itu sampai sumpah untuk memberikan penegasan, penekanan kepada kita dengan 3 kali sumpah sekaligus dalam satu ayat yang sama? Tujuannya agar kita nggak ragu terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok si keweden, lah kok masih ragu sama Allah Subhanahu wa taala? Wailun libni Adam, celaka bangsa manusia, kata ulama kalau sudah begini. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qatalallahu qauman wa aqsama lahum rabbuhum bi nafsihi falam yusaddiquh. Allah akan memerangi sekelompok kaum yang mana Allah sumpah untuk mereka dengan zatnya sendiri. Allah akan memerangi sekelompok manusia yang demi mereka Allah sumpah dengan keagungannya. Falam yusaddiquh, tapi mereka nggak percaya dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ragu, mereka yakin. Kalau kita sih lisan nggak ragu sebetulnya, lisan nggak ragu kita, lisan yakin kita, hati bicara yakin, bicara percaya, bukan bicara lisan, tapi bicara hati dong. Kalau cuman bondo lisan, ya semua orang ngaku yakin, semua orang ngaku percaya akan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, bicara yakin, masa amalnya lisan lagi? Percaya, enggak ragu. Itu bukan amalnya lisan, amalul qalb. Allah akan memerangi orang yang Allah sumpah demi dia, tapi dia enggak percaya. Kebaju.
Allah sumpah demi dia, gak percaya, gak yakin. Lu enggak, saya yakin, lisan. Bukan itu yang dituntut. Tasdik bil qalb. Meyakini dengan apa yang dijamin oleh Allah, pakai hati dong. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, "Lau harra ahadukum min rizqihi la tabi'ahu kama yatba'uhul maut." Kita percaya nggak? Kemanapun kita melangkah, pasti yang namanya kematian mengikuti kita. Sama rezeki juga gitu. Kemanapun kita melangkah, rezekinya kita ikut buntut. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita beri, ada aja rezeki buat kita. Sebagaimana bisa sewaktu-waktu kita ini mendapatkan kematian, ajal, sewaktu-waktu kita juga bisa mendapatkan rezeki. Kenapa kita yakin sama kematian? Kita nggak yakin sama rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah juga bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Nggak ada ceritanya satu nyawa melayang, manusia meninggal kecuali sudah sempurna rezekinya. Mati berarti entek rezeki ini. Kapan entek rezeki ini? Wayai mati titik. Nggak ada. Orang itu belum habis rezekinya, udah habis duluan umurnya. Nggak ada. Atau sebaliknya, nggak ada. Orang itu habis rezekinya tapi belum habis umurnya. Nggak ada. Nggak ada. Walladzi yusimlan hasilun ladai. Imam Haddad mengatakan gimana? Apa yang sudah Allah tentukan buat kamu akan sampai kepada kamu. Kalau kita nggak tahu alamat rezekinya kita tahu alamatnya kita. Kalau kita nyari rezeki kadang-kadang salah sasaran. Dipikir rezeki ternyata zong. Dipikir rezeki ternyata meleset, kita salah alamat. Tapi kalau rezeki sampai dikatakan sekalipun rezeki itu ada di atas kepalanya singa, kalau itu bagiannya kita, jatahnya kita, pasti sampai ke mulutnya kita. Walaupun ada di kepalanya singa, rasanya apa yang ada di atas kepalanya singa itu bukan jatahnya kita, wis. Kenapa? Wah, resiko nyawa ya. Setor nyawa kita ngambil apa yang menjadi jatahnya kita di kepalanya singa. Enggak. Artinya apa? Apapun rintangan, kalau rezeki itu sampai kepada kita, jatahnya kita akan sampai kepada kita. Walladzi bi ghairi la yasil ilaik. Dan apa yang Allah tentukan bukan untuk kamu, yang akan pernah sampai kepada kamu. Jelas ya? Apa yang Allah tentukan untuk kita nggak mungkin kena kepada orang lain. Apa yang Allah tentukan untuk orang lain nggak mungkin kena kepada kita. Itu rumus nggak mungkin berubah. 1 tambah 1 sama dengan 2 titik. Al-Imam Al-Muhasibi, seorang ulama besar di zaman, pernah tanya kepada gurunya. Beliau tanya begini, min aina waqa'al ittirab fil qulub wa qad jaa'a ad-dhamanu min Allah. Wahai guruku, dari mana sih datangnya keraguan? Padahal telah datang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban ya. Jawaban atas keraguannya kita. Kita ini heran sama diri kita sendiri. Lah iya, udah dijamin sama Allah. Kok kita bisa ragu? Dari mana datangnya keraguan ini? Dari mana datangnya? Maka gurunya mengatakan min wajhain. Dari 2 arah. Datangnya keraguan atas jaminannya Allah itu dari 2 arah. Yang pertama, gillatul ma'rifah bi husnidh dhann wa ilqa'ut tuham 'anillah. Yang pertama adalah kurangnya kita mengetahui bagaimana caranya kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un. Ada 2 perkara, nggak ada yang lebih unggul, sesuatu apapun melebihi daripada 2 perkara. Husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama makhluknya Allah. Nah, kalau kita sebagai bawahan bisa husnudzon kepada atasan manusia, padahal manusia ini kadang khianat.
Padahal manusia ini kekayaannya terbatas, nggak bisa dipegang janjinya. Kita percaya. Beda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nggak bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dua perkara yang tidak ada yang lebih unggul dari dua perkara tersebut. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia. Kalau husnudzon sama manusia aja pada mereka tempatnya salah adalah wajib buat kita, apalagi husnudzon kepada Allah yang mana Allah bukan tempatnya salah. Sama manusia tempatnya salah nih manusia, kita nggak boleh suudzon, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang itu boleh suudzon sama manusia itu wajar. Suudzon sama manusia itu maklum, lumrah. Kenapa? Tempatnya salah. Itu lo nggak boleh. Nah, bagaimana mungkin kita bisa suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pada Allah nggak pernah salah, nggak pernah luput atas rezeki yang Allah sudah jamin kepada kita semua. Ini yang pertama. Akhirnya orang tuh kalau nggak husnudzon kepada Allah, curiga sama Allah, ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak husnudzon kepada Allah, ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akibatnya, sebab kurang husnudzon, akibatnya dia ragu, curiga terhadap jaminannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyu'aridahu khawful faut fatastajiban nafsu lidda'i wa yad'ufal yaqin wa ya'dimus sabar fayadharul jaza. Kenapa kok kita bisa ragu terhadap jaminannya Allah? Karena kita khawatir apa yang kita harapkan itu nggak sampai kepada kita. Karena kita khawatir apa yang Allah tentukan kepada kita nggak situ, kena orang lain nanti. Nah kalau sudah begitu, nafsu ini ngajak kita untuk menuntut. Nafsu ini menuntut kita untuk apa? Ngoyo, ngotot, peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah. Ngotot untuk sesuatu yang dijamin sama Allah. Itu kan akibat daripada ketidakyakinan dia, akibat dari keraguan dia. Ini juga sebab akibat, sebab dia ragu, ngotot, ngoyo. Kenapa leka ngoyo kena wong? Loh, kalau kena orang itu namanya bukan rezeki, selesai. Usaha. Pernah kan saya bahas contoh Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, hamil tua, perjalanan jauh, mau melahirkan, kondisinya lemah, wanita lagi, sendeng ada di bawah pohon kurma, udah mulai kontraksi, mau melahirkan Nabi Isa, butuh asupan energi untuk melahirkan. Bingung, nggak ada makan, nggak ada minuman, senden di bawah pohon kurma. Tahu pohon kurma kan? Kira-kira kita laki-laki kuat keker, goyang, belum tentu 1-2 buah kurma jatuh ke tangan. Ini perempuan hamil tua, perjalanan jauh, lari dari kaumnya, menghindari fitnah, mau melahirkan. Allah perintah, huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam, goyang aja tuh pohon kurma yang kamu bersandar kepadanya. Niscaya, tusakit, bukan tusakitu, tusakit, ada jazm, pasti, niscaya, aku jamin yang namanya rutab, kurma itu akan berguguran. Dikatakan dalam sebuah tafsir, digoyang sama Siti Maryam. Apa nilai upaya dari Siti Maryam? Tapi Siti Maryam nggak pakai utak, nggak pakai logika. Orang kalau pakai logika terhadap apa yang dijamin oleh Allah, protes. Ya Allah, misalkan saya perempuan, ya Allah tahu. Lah masa Allah tahu dia perempuan kalau nggak bisa goyang pohon kurma, Allah perintah? Loh, ya Allah saya hamil tua, Allah tahu. Tapi Siti Maryam nggak pakai otak, yakin perintah dari Allah. Digoyang semampunya Siti Maryam, berguguran tuh buah kurma sampai menutupi mata kakinya, saking akeh. Lihat buah dari keyakinan ini.
Dijamin innallaha huwar razzaq. Ngoyo, ngotot sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, sampai yang namanya ibadah morat marit untuk sesuatu yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak masuk akal. Justru ngotot ngoyonya dia nggak logis. Orang kalau ragu sama jaminannya Allah, punya toko dijejeri toko nih wedi. Tapi orang kalau yakin sama rezekinya Allah, orang itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Sebagaimana dia mati, saya juga mati. Punya ajalnya masing-masing, rezekinya dia juga rezekinya saya. Rezekinya dia, rezekinya saya, rezekinya saya. Nggak mungkin rezekinya saya gara-gara dijejeri toko nih jadi kesaut. Nggak ada. Nggak khawatir. Saya dulu mondok di Pasuruan. Ada tukang bakso, tukang bakso, naik sepeda motor gitu. Kemana-mana bareng. Itu subhanallah. Kalau sudah berhenti di pondok, kebetulan salah satunya hafidhul Quran. Secara nggak sengaja ketemu kalau dia hafidhul Quran. Kenapa? Dia dengerin headset. Jadi dia sambil nyetir sepeda motor, berhenti ngeladeni, dengerin headset. Dipikir anak-anak mungkin lagu apa enggak. Sekali waktu colokannya headset lepas, otomatis keluar suaranya dari HP Al-Quran ternyata. Lihat nih ya, suudon ya. Bayangkan kalau kita suudon, waduh, ngisi dewe, ngisi ini aku. Masih kok harus ngeru. Dipikir lagu misalkan, enggak. Ada satu guru kami mau disuguhi bakso waktu itu dari orang ini, nolak, nggak mau. Ustadz Afan hafidhul Quran. Oh, gelem aku dah hafidhul Quran. Nah, itu kemana-mana berdua. Itu kalau sudah berhenti di pondok, masing-masing punya langganan. Langganan yang A bilang enakan yang A baksonya, langganan yang B bilang enakan yang B baksonya. Nggak ada itu. Pondoknya Habib Taufik jatahku yo, kon boleh pondok dia. Nggak ada. Melaku bareng. Kenapa? Yakin dia sama Allah. Nggak ada. Saingan dalam rezeki itu nggak ada. Saingan dalam usaha iya. Saingan dalam takdir itu nggak ada. Saingan dalam takdir. Siapa yang bisa ngalah ke takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin kepada jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Imam Al-Muhasibi tanya lagi, selain dua perkara ini ada nggak perkara ketiga yang menyebabkan kita ini bisa ragu terhadap janjinya Allah, jaminannya Allah? Galna. Oh iya, ada perkara yang lain. Apa itu? Allah itu menjanjikan rezeki kepada kita dan Allah jamin dengan sumpahnya. Allah jamin rezeki dan Allah sumpah. Cuman wa ghayyaba awqatal iqta. Allah jadikan kapan Allah kasih kepada kita itu perkara yang gaib. Untuk apa? Untuk ujian kepada kita. Siapa sih yang iman? Lah kalau kapan kita kepingin dapat rezeki selalu tepat, iya, di mana ujian keimanan kita? Apakah kita mengira dengan kita mengatakan amanah kemudian nggak ada ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, nggak ada dong. Iya, mau dapat SIM aja ada ujiannya, mau naik kelas saja ada ujiannya. Iman modal masuk surga nggak ada ujian, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jamin, Allah sumpah. Cuman kapan urusanku? Yakin nggak? Yang iman yakin, yang nggak iman selesai sudah. Nggak iman sama Allah Subhanahu Wa Taala. La tukfir hammak ma quddir yakun. Jangan banyak sumpah. Apa yang ditakdir oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun.
Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi gak bakal kejadian. Kalau sudah itu miliknya kita, cepat atau lambat akan menjadi miliknya kita. Kalau bukan miliknya kita, masih ngotot ngoyo modal gimana, nggak mungkin sampai kepada kita, karena kita nggak mungkin ngalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Doa, usaha, tawakal, doa, usaha, tawakal. Jangan ngaku tawakal kalau kita nggak yakin. Jangan berdoa kalau kita nggak yakin sama Tuhan yang kita minta kepadanya. Jaluk nang Gusti Pangeran tapi kita sendiri ragu sama jaminannya Allah. Ya apa ceritanya? Kok kontras? Minta tapi ragu, ya Pak? Nah, ini perkara kedua yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam dilantik oleh Allah untuk menjadi khalilnya. Nggak pernah menomorduakan Allah. Orang yang menomorsatukan Allah tidak akan dinomorduakan oleh Allah. Orang yang menomorsatukan Allah nggak akan dinomorduakan oleh Allah. Kenapa? Banyak orang yang menomorduakan Allah, dikasih rezeki mereka oleh Allah. Mosok kita kapan menomorsatukannya, justru kita nggak dikasih rezeki. Banyak orang kafir, nggak iman, maksiat, nggak ditelantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap diopeni oleh Gusti Pangeran. Lah mosok kita taat ibadah, kemudian nggak diopeni, dibiarkan terlantar hidupnya kita, anak istrinya kita, nggak mungkin. Yang kedua, nggak pernah sumpah terhadap apa yang sudah Allah jamin buat kita semuanya. Naam. Perkara ketiga adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'adhif. Aku ini dilantik oleh Allah menjadi khalil karena sebab aku nggak pernah makan siang maupun makan malam kecuali bersama tamu. Aku nggak pernah makan kecuali sama tamu. Makan siang, makan malam selalu sama tamu. Sampai diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu belan-belani jalan kaki 1 mil 2 mil 1 mil 2 mil, bukan 1 kilo 2 kilo. 1 mil berapa kilo? 3, sekian kilo berarti kurang lebih 7 kilo. Untuk apa? Nyari tamu, nyari teman makan, nyari teman makan. Al-Habib Abdul Qadir bin Husain Asghar, Abah Habib Taufik juga begitu. Kalau sudah tiba waktunya makan siang atau makan malam, belan-belani jalan ke Jamek, ke jalan raya, nyari tukang becak, dipanggil secukupnya sesuai dengan yang beliau mampu, panggil. Sampai istrinya cemburu, nggak pernah makan sama istrinya soalnya, mesti makannya sama orang lain. Karena Habib Abdul Qadir tahu kalau istrinya cemburu, yang masak istrinya tapi yang makan orang lain. Nggak pernah makan berdua sama istrinya. Bilang, di dunia bukan miliknya kita, di surga miliknya kita. Di dunia biarkan saya sama mereka, di surga nanti kita miliknya kita. Lihat, kalau kita justru terganggu, makan enak-enak, makan sama istri ketekan dayo, waduh, berkurang beras ya. Justru terganggu kalau kita ini enggak, malah nyari. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tamu. Bagaimana kita memperlakukan tamu sebagai barometer ukuran keimanan. Bagaimana kita memuliakan tamu, ngeregani dayo, itu tolak ukur keimanan. Melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Lihat. Bayangkan. Ada ajaran sesempurna ini. Memuliakan makhluk, tamu misalnya. Itu menjadi tolak ukur keimanan. Iman modal utama orang masuk surga. Jadi orang kalau serius kepingin masuk surga, berarti dia serius, tenanan lek hormat nang dayoi. Kenapa? Saya serius mau masuk surga itu tenanan saya. Lah dayo ini tolak ukur keimanan hari ini. Serius saya ngelatih di dayo. Al-Habib Saleh bin Abdul Nalatos gak nanggung-nanggung. Al-Habib Saleh bin Abdul Nalatos itu kalau ketekan dayo, ya,
datang tamu kepada beliau itu kalau sudah datang waktunya untuk tidur dipatahin cempluknya itu, ditiup lampu minyak itu mati. Kemudian apa? Ditunggu tamu-tamunya tidur dalam keadaan nyenyak semuanya. Kalau sudah sek tidurnya mereka para tamu, beliau ngambilkan minyak, kakinya itu dilumuri minyak, cek hangat. Sampai segitu dilumuri, wahum la yashurun. Itu tamunya nggak ngerti. Sampai segitunya coba. Ibarat orang sekarang itu rela dia tidur kedinginan, yang penting tamunya nggak tidur kedinginan. Kempulnya kasih notayo, selimutnya kasihkan tamu. Gimana caranya kita ini hormat sama tamu? Itu menunjukkan gimana caranya kita serius untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Gimana caranya memuliakan tamu? Banyak. Dengan ramah, menjadi pribadi yang menyenangkan, telaten, senyum, kemudian memberikan jamuan atau sajian sesuai dengan kadar yang dia mampu. Nggak usah makso. Ngajeni dayo itu bukan berarti makanan yang berlimpah sampai utang-utang, bukan itu. Selagi mampu nggak ada masalah. Tapi kalau utang-utang ya nggak perlu. Dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan innama taqata'an nas bitakalluf. Manusia satu sama lain itu bisa jadi putus silaturahmi. Bukan putus silaturahmi dalam makna yang sebagaimana kita pahami. Tetap terjalin hubungan silaturahmi, cuman nggak ada ziarah. Nggak ada mendayo-mendayoan wis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo ten griya. Pun matur nuwun. Innama taqata'an nas bitakalluf. Apa sebabnya? Kok assalamualaikum waalaikumsalam tok disuruh ke rumah kok nggak mau? Mungkin gara-gara kita memaksakan diri untuk hormat sama tamu. Bitakalluf yazuru ahaduhum akhahu fayatakallaf lahu fayaqta'uh dzalika anhu. Karena makso akhirnya si dayo ini sungkan membalik. Waduh, ngerepoti nemen. Saya kalau ke sana itu sajiannya masya Allah luar biasa. Saya kalau mau ke sana ya sungkan katanya jadi mangan terus. Sungkan saya. Kenapa? Saya tahu orang itu sebetulnya hidupnya susah. Hidupnya sederhana, pas-pasan. Tapi kalau saya datang, waduh, berlebihan. Ini makso, gak wis, kapok. Akhirnya taqata'an nas. Termasuk adab seorang sahibul bait dalam menghormat tamu adalah tidak takalluf, tidak memaksakan diri lebih daripada kemampuannya. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ini, afqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffaf minhu. Paling beratnya saudara bagi aku, abot-aboti konco gayaku, itu adalah orang yang kalau hormat sama saya makso-makso, mengada-ngadakan, ngonok-ngonokno. Itu paling beratnya teman buat saya. Wa atahaffadhu minhu, dan aku jaim sama dia. Aku jadi orang yang bingung gitu, ngomong takut salah, gini takut jarene gak hormat. Kenapa? Mungkin orangnya perfeksionis. Temen ini orangnya perfeksionis, gak kenean. Iya, tersinggungan. Akhirnya atahaffadh minhu, aku jadi jaim. Kudu ngene, kudu ngono. Waduh, beban saya kalau punya teman seperti itu. Orang yang ngonok-ngonokno untuk hormat sama saya, kemudian saya karena sifatnya dia harus tertekan. Sebaliknya, wa akhafuhum ala qalbi man akunu ma'ahu kama akunu wahdi. Dan paling ringannya sahabat buat aku adalah
Aku sama dia sama seperti ketika aku sendiri. Ono gak ono edake podo. Artinya apa? Enak. Enak. Gak terbeban, gak tertekan. Ngasih sajian misalkan seadanya, ya memang pas adanya itu ya itu sudah. Dia nggak tersinggung, dia nggak pikiran macam-macam. Misal guyon misalkan ya, yang penting nggak kena menan juga. Guyon selama sesuai dengan adab, dia nggak tersinggung, enak gitu. Aku sama dia sama seperti kalau aku sendiri. Gambarannya begini dah, ini gambaran aja ya. Kita duduk lele, ketekan dayo, kok kita tetap lele? Oh berarti ada ikatan emosional antara kita sama tamu ini. Tenang, nggak bingung, nggak gusah gerusu, nggak salah tingkah, nggak ini, nggak itu, tenang, tenang. Ayo ngasih cuman teh tok misalnya, kenapa? Memang adanya itu, tamunya masuk tahu yang ada di dapur apa, cuman adanya itu, nggak bingung dia, nggak beban. Kenapa? Iya, itu tandanya berarti dia punya ikatan batin antara dia sahibul bait dengan tamunya. Enak nyantai, enak nyantai. Iya. Seorang ulama pernah ditanya, man nashab, kita ini kalau mau bersahabat sama siapa? Man yarfa anka thiqalat takalluf wa tasqutu anka bainaka wa bainahu mu'natut tahaffud. Kita ini kalau mau bersahabat, pilih sahabat yang, kalau kita mau akrab sama orang, bersahabat sama orang, pilih orang atau sahabat yang ngangkat beban daripada sifat takallufnya kita, mengada-ngadakannya kita. Lek ngene sungkan, lek ngene isin aku. Nah, kalau punya teman seperti itu, ya wis. Jangan akrab-akrab, kerepotan terus nanti kita. Akhirnya kalau kedayawan dia, sumpek malahan kita, bukan seneng. Kenapa? Nuntut mungkin orangnya. Harus begini, harus begitu. Jaluk, minta. Akhirnya kita kalau kedayawan dia, sumpek. Jangan diakrabi. Tapi juga jangan diputus silaturahminya, jaga jarak. Yang kedua, yang sekiranya kita kalau duduk sama dia, kita nggak perlu sungkan, nggak perlu bingung, enak. Ya, jalan ngalir gitu aja kalau tak duduk sama dia. Itu paling enak. Itu paling enak. Diakrabi enak orang seperti itu. Mau setiap hari datang ke rumahnya kita nggak perlu bingung. Ono, ka ono, ya wis ono, dikasih nggak ada nggak dikasih. Dia nggak pernah bingung. Gak pernah kapok datang ke rumahnya kita, kalaupun pas kita kedayawan dia, ketamuan dia, kita nggak ngasih apa-apa karena memang di dapur nggak ada apa-apa. Oh ini teman enak, ini teman yang enak. Nah, ini termasuk diantara adab sahibul bait dalam melayani tamu itu adalah dia melayani dengan dirinya sendiri, bukan main perintah, bukan main perintah. Al-Habib Ja'far bin Syekhona Segaf itu kalau ketemuan tamu mau dikit mau banyak, itu yang ngesok tehnya atau kopinya tangan beliau sendiri satu-satu. Mau sedikit tamunya, mau banyak tamunya, kasih. Sampai tamunya sungkan. Habib Ja'far ini sungkan, Bib biar saya sendiri Bib. Oh enggak. Kenapa? Nanti Rasulullah SAW ketika di Telaga Kautsar itu ngesokno air Telaga Kautsar kepada kita dengan tangan mulia beliau sendiri. Berani saat itu Anda bilang, ya Rasul biar saya sendiri. Gak berani kan? Udah biar. Ini tugasnya saya. Ini tugasnya saya. Rasulullah SAW ketika menjamu ashabus suffah 80 orang kurang lebih, sahabat-sahabat yang gak punya rumah, hidupnya ada di teras Masjid Nabawi saat itu. Dipanggil datang ke rumah minum susu kan, panjang ceritanya kan Abu Hurairah tadi itu dan seterusnya. Datang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Umar, tanya kepada Rasulullah, terus dipanggil, ayo diajak minum susu semuanya. Itu Rasulullah menuangkan susu dengan tangan beliau sendiri. Bukan ada riwayat memang Abu Hurairah suruh keliling no. Abu Hurairah keliling no. Tapi riwayat yang paling sahih ada Rasulullah manggil satu, fulan. Tapi Abu Hurairah paling carry. Padahal yang pertama kali ketemu Abu Hurairah. Ingat ya, gitu ya. Panggil fulan seorang diri. Sampai terakhir Abu Hurairah. Tambah lagi Abu Hurairah. Naam ya Rasulullah. Tambah lagi Abu Hurairah. Naam ya Rasulullah. Tambah lagi Abu Hurairah. Penuh ya Rasul. Baru Rasulullah minum.
baru Rasulullah minum. Dan termasuk adab, termasuk sunnah, termasuk sunnah. Kapan kita punya tamu, ya kedatangan tamu, kita suapi makanan ke mulutnya dia, didulang. Nggak tahu buah misalkan mangga kayak kates kayak tulang loh. Karena Rasulullah pernah ngelakukan itu. Ya itu tadi. Kalau kita akrab sama orang enak aja itu. Kalau tamunya akrab sama kita, kita punya ikatan batin sama dia, enak aja. Tulang. Kalau orang yang ngerti, gimana? Kasih tahu, ini sunnah nih. Dan itu ada ziyadatul mahabbah, nambahi kesan yang baik, akhirnya tambah cinta nanti. Ada kesan yang lebih. Wah, nggak pernah saya bertamu ke rumahnya orang ditulangin kecuali rumahnya fulan. Akhirnya ada tambahan cinta. Dan itu bagus. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuh faka'annama adhafan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memuliakan tamu yang dia kenal, menghormati tamu yang tamunya dia kenal, itu sama seperti dia menghormat kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang hormat kepada tamu yang enggak dia kenal, datang ke rumah enggak kita kenal, kita hormati. Bukan baru datang ada apa? Bukan, mentang-mentang enggak kenal, lapo. Enggak, duduk sampai dia sendiri yang mengutarakan hajatnya dia. Saya datang ke sini mau ini, mau itu. Hormat. Ini sama seperti kalau kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu. Lihat, begitu juga dengan Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas kedatangan Al-Imam Syafi'i muridnya. Itu Al-Imam Malik bin Anas ngesokno air ke gelasnya Imam Syafi'i sebagai guru badal ini dengan tangan mulia beliau sendiri. Kata Imam Malik, Syafi'i, jangan kaget, jangan kagum, jangan heran melihat perbuatan saya. Ini adalah merupakan kewajiban bagi Sahibul Bait kepada tamunya. Mosok sesuatu yang mengagumkan kalau kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Kita kan nggak, kadang-kadang malah menuntut tamu yang menghormati kita, Sahibul Bait. Menuntut tamu memuliakan kita sebagai Sahibul Bait, menganggap tamunya ini nggak penting, martabat dia di bawah saya dan seterusnya. Nggak ada. Pernah satu ulama tanya kepada anak-anaknya, kebetulan kedatangan tamu banyak, tanya, apakah ada sisa jatah tugas buat saya untuk hormat sama tamu? Tanya kepada anaknya ini. Nggak ada, Abah. Semua hajatnya tamu sudah kita selesaikan, sudah beres. Udah, Abah duduk yang tenang aja, biar kami anak-anak Abah yang ngurusi. Oh ya wis, kalau begitu saya jadikan wadifah saya, tugasnya saya adalah nanti kalau mereka pulang saya yang nyepakno sandalnya. Saya yang nyepakno sandalnya. Wow, langka orang seperti ini. Luar biasa. Mana ada akhlak itu justru menghinakan, mana ada akhlak itu justru menghinakan pelakunya. Ada dong, bukan akhlak namanya. Akhlak itu memuliakan. Itu akhlak. Hormat sama tamu dengan apa yang dianggap oleh orang sekarang berlebihan, dengan apa yang dianggap oleh sekarang lebay, dengan apa yang dianggap oleh orang sekarang merendahkan martabat, melumuri minyak. Buat orang sekarang lebay, berlebihan, menurunkan marwah harga diri. Ada, lihat disebutkan dalam kitab cerita Habib Soleh tadi. Masa itu kalau disebut dalam kitab bukan akhlak namanya. Kalau nggak disebut dalam kitab, kalau disebut dalam kitab itu namanya akhlak. Dia abadikan untuk diceritakan dalam kitab, itu namanya akhlak. Saking mulianya. Malah seorang ulama mengatakan, ada makalah begini, la yanbaghi israf illa fi thalathah masail.
nggak sepatutnya buat kita untuk berlebih-lebihan, kecuali dalam 3 hal. Berlebih-lebihan tapi bukan dalam urusan makso ya. Memang mampu kita dalam hormat tamu, dalam sedekah, dan dalam istinja. Dalam istinja kita cebok, iya. Pokok bukan karena nuruti was-was. Betul-betul kita meyakinkan diri kita bahwa itu sudah suci. Buang air kecil, bukan cuma ngirit, ngirit, tapi kalaupun israf tidak dianggap israf, tidak dianggap israf, berlebih-lebihan. Gamyor banyu ketika kita istinja, mau buang air kecil, mau air besar, sampai kita yakin bahwa sudah suci, itu bukan israf. Yang kedua, sedekah sampai melarat kalau perlu. Tapi dibahas oleh ulama selagi dia mampu mentalnya, anak istrinya si keopenan, ya nggak apa-apa. Sedekah sampai melarat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berapa kali sedekah sampai melarat? Kaya, sedekah fisabilillah, melarat. Mulai usahanya dari nol, kaya lagi, sedekah lagi, melarat lagi, sampai begitu seterusnya. Dan yang ketiga adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Nggak sepatutnya itu dikatakan berlebihan. Pernah seorang ulama memuliakan tamunya. Kebetulan tamunya ini gurunya. Akhirnya ini ulama nyembelih tamunya ini, bukan gurunya. Oh ya, tamunya ini gurunya. Tamunya ini muridnya abahnya. Nah, ini cerita Al-Habib Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrusul Akbar. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, anaknya Habib Abu Bakar As-Sakron. Pernah kedatangan seorang tamu, yang mana tamunya ini gurunya, pernah belajar beliau sama si tamu, dan si tamu juga murid daripada abahnya. Itu nyembelih 40 kambing. 40 kambing hanya untuk satu orang tamu. Memang sanggup, memang mampu, kaya memang. Abdullah Al-Idrusul Akbar kaya memang. Nyembelih tamu 40 kambing. Kebetulan gurunya ini memang senang, si tamu ini senang sama yang namanya jerawan. Semua dari 40 kambing ini jerawannya dihadapkan kepada, disajikan, disuguhkan kepada si guru, si tamu. Suguhkan saya. Dalam hati si tamu ngomong, "Hadza israf." Oh, ini berlebihan ini, darah cuma satu orang nyembelih 40 kambing. Jerawannya tok berpiring-piring. Habib Abdullah bin Abu Bakar terus mukasyif, jelas sudah gutuk ngomong, bagaimana mungkin saya memuliakan Anda bukan karena pribadi Anda, tapi saya memuliakan Anda karena Anda guru saya dan karena ilmu Anda dikatakan israf. Silahkan guru Anda makan, kalaupun nggak habis ada orang lain yang siap makan ini. Bagaimana dikatakan israf? Israf itu kalau setelah dimakan tamunya dibuang, itu israf. Ini kan enggak, untuk memuliakan tamunya, yang mana tamunya adalah gurunya, 40 kambing dimakan sepenuhnya, sisanya diberikan kepada orang lain, itu namanya bukan israf. Lihat, ada lagi ulama memuliakan tamunya, disediakan hidangan yang melimpah, banyak luar biasa. Kebetulan tamunya adalah gurunya ngomong, "Wahai santriku, ini makanan kok banyak begini, kenapa?" "Saya tahu wahai guru bahwa Anda nggak mungkin bisa menghabiskan ini makanan semuanya. Cuman saya kepingin setiap makanan ini dapat berkahnya Anda dari pandangannya Anda. Anda guru saya. Nastami dan barokah minnukum. Kami berharap barokah dari Anda. Ini saya hidangkan semuanya. Nanti kalau Anda pulang, yang makan saya, yang makan anak saya, yang makan keluarga saya, yang makan tetangga saya, dari barokahnya Anda tadi. Kalau saya sediakan makan hanya untuk Anda, ya barokahnya Anda untuk kami dan keluarga gimana? Nggak ada. Saya sediakan ini semuanya. Biar apa? Nabrohnya antum jatuh di setiap makanan ini. Anda pulang, makanan yang sisa kami berikan untuk keluarga kami, anak istri kami, dapat barokahnya antum." Lihat ini hormatnya sahibul bait kepada tamunya. Karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini sepatutnya buat kita untuk kita usahakan dan kita ikhtiari. Kita upayakan gimana caranya ketiga-tiganya ini kita amalkan. Yang rugi bukan yang nggak datang pengajian,
Yang rugi yang datang pengajian tapi pribadinya sama dengan yang nggak datang pengajian. Datang pengajian tapi satu pun di antara tiga ini nggak ada, ya berarti nilainya dia sama dengan yang nggak datang pengajian dong. Yang nggak datang pengajian nggak dapat faedah, wajar, namanya nggak datang pengajian. Tapi datang pengajian tapi nggak dapat faedah sebagaimana yang nggak datang pengajian, yang rugi itu yang datang tapi nggak dapat faedah. Apalagi yang ngomong nggak dapat faedah, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jadikan kita ini minan nafi'in wa muntafi'in bil ilm. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang bisa mengamalkan ilmunya kita, ilmu memberikan manfaat kepada kita dunia sampai ada di akhirat, zahir maupun batinnya kita. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana